Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Zidni Adam dalam program Share It, kisah inspiratif Abu Bakar Ash-Shiddiq part 4. Nah, hari ini sudah ada di tengah-tengah kita seorang narasumber yaitu Ustadz Bani Hashim yang insya Allah akan menuntun kita semua untuk lebih mengenal detail lagi tentang Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya terutama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Baik, tema kita hari ini Sobat Muslim adalah tentang perjalanan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang partnya keempat, hijrah ke Madinah, Perang Badar, dan Fathul Mekah. Nah, langsung aja kita sapa beliau nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat terus. Pokoknya Sehat, kalau ya? ketemu Masjid ini seger. Alhamdulillah. Semoga Ustadz ya pahala jariah buat saya. Amin. Ustadz lagi sibuk apa Ustadz? Ya enggak sih. Enggak ya? Sibuk. Kalau sibuk nggak datang ke sini. Oh iya benar Ustadz. Makasih Ustadz ya atas waktunya Ustadz. Udah mampir di Share It. Ustadz, ini terakhir kita membahas tentang Abu Bakar ini di part 3-nya itu, seingat saya episode lalu ini terakhir hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar nih Ustadz nih. Betul. Terus ketemu Surokoh kalau nggak salah Ustadz ya. Benar. Ketemu Surokoh berusaha untuk mencegat mereka, akhirnya nggak kesampaian. Tapi malah Surokohnya berubah pikiran kan Ustadz, Iya, berubah niatan jadinya kan, gitu Ustadz. Nah Ustadz, boleh dilanjutkan lagi Ustadz setelah dari situ Ustadz? Ya, jadi kita ceritakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu melaksanakan perjalanan hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, sebelum itu kenapa Rasulullah sembunyi-sembunyi ya? Nah. Padahal Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj itu naiknya buruk loh. Iya Ustadz. Ya, naik buruk itu secepat kilas, sejauh mata memandang itu satu langkah. Berarti kalau hijrah itu kalau pakai buruk tuh tinggal selangkah nyampe selesai gitu ya. Iya, Kenapa buruk tidak hadir ketika itu? betul Ustadz. Pertama menunjukkan bahwa itu mukjizat itu Allah yang ngasih. Jadi bukan Rasul yang minta, yang mau gitu. Oh iya. Ya, sehingga nggak bisa di kapan aja gitu. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa dalam proses hijrah itu ada upaya, di situ ada pengorbanan, di situ ada perjuangan. Dan Rasul ingin tunjukkan kepada kita, di antara sahabat itu, yang layak untuk menemani perjuangan Rasulullah adalah Abu Bakar. Nah, hijrah ini tuh mengajarkan kepada kita betapa luar biasa ya trustnya Rasulullah kepada Abu Bakar. Dari sekian banyak sahabat itu, yang dipilih adalah Abu Bakar. Karena memang memiliki keistimewaan yang jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, kata Rasulullah, Abu Bakar itu lebih jauh unggul dibandingkan mereka. Gitu. Nah, kemarin ketika hijrah itu, Abu Bakar itu betul-betul all out. Dia selain dirinya ikut hijrah, hartanya semua digelontorkan, keluarganya juga dilibatkan. Oh, Masya Allah. Sampai anak-anaknya kemarin kan ada Abdullah, ada Asma, ada Ibnu Aisyah, semua ikut dilibatkan. Hartanya juga dikeluarkan. Oh, itu luar biasa tuh. Jadi Abu Bakar itu menyambut kepercayaan Rasulullah itu, karena Rasul mempercayakan yang menemani adalah beliau, maka beliau nggak sia-siakan. Pokoknya semua yang dia punya, yang dimiliki, kerahkan semua. Keluarga juga. Masya Allah, luar biasa tuh. Nah, kemarin itu kita ceritakan setelah bersembunyi di Jabal Sur, tanggal 28, 29, 30, sebagian ahli sejarah menyebutnya, bulan Safar, tanggal 1-nya baru melaksanakan perjalanan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu. Jadi tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 1, 2, dan seterusnya sampai dengan tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu Rasulullah SAW tiba di sebuah wilayah yang kalau sekarang itu disebut dengan Kuba ya. Kuba. Daerah nama Kuba. negara Kuba. Nama daerah Kuba itu. Daerah Kuba ya, kurang lebih ya sekitar 3 kilo lah kalau dari Masjid Nabawi hari ini. Nah, Rasulullah SAW pertama itu tinggal di rumah salah seorang sahabat, jadi Kulsum. Kemudian setelah itu pindah lagi ke Bani Amir, tinggal di sana. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mendirikan masjid. Oh, mendirikan masjid Ustaz. Masjid. Berapa lama Rasul tinggal sempat di rumah itu? Tinggal di sana itu kurang lebih 4 hari. Jadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12 baru lanjut ke perjalanan. Kurang lebih 4 hari.
Oh, Tapi masjid itu maknanya bukan seperti sekarang, bikin masjid besar begitu, terus bangunannya mana cukup 4 hari kan? oh Ya, iya. kecuali udah Sakti Mandraguna kan. Iya, tinggal celing gitu ya Ustaz ya. Nah, ketika itu bangun masjid itu maknanya Rasul sholat lalu tetapkan di sini nanti akan dibangun masjid gitu. Jadi baru dikasih istilahnya pembatas-pembatas aja. Nah, nanti beberapa waktu berikutnya baru para sahabat datang situ dan membangunlah masjid itu. Tapi itu cikal bakalnya kalau istilah sekarang peletakan batu pertama lah modelnya begitu. Oh, gitu. Nah, disitulah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu membangun masjid, dan itu masjid yang pertama dibangun di zaman Rasulullah SAW. Karena Rasul belum pernah membangun masjid. Ka'bah Musyarrafah kan bukan Rasulullah yang membangun. Iya, Nabi Ibrahim. Tapi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian setelah itu Madinah Al-Munawwarah. Nah, begitu sampai pertama di daerah Kuba itu, disitulah beliau membangun masjid itu bersama dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oh, berarti Masjid Kuba ini masjid pertama yang dibangun Masjid Rasulullah. pertama. Nah, itu yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh masjid yang pertama kali dibangun landasannya adalah takwa, itu lebih berhak engkau beribadah di situ. Ya, ahaqqu an taquma fih. Kau lebih berhak beribadah di situ. Kenapa kata Allah di sekitar Ka'bah itu di sekitar Masjid Kuba itu rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Itu masyarakatnya gemar bersuci, bersih-bersih. Oh. Ya, jadi Allah tuh gerakan Rasul dan Abu Bakar sampai ke situ karena memang tempat itu masyarakatnya itu gemar bersih-bersih dan bersuci. Oh, gitu. Gitu. Tapi mereka udah kenal sholat Ustaz waktu itu. Yang belum masuk Islam tentu belum. Tapi kalau yang sudah masuk Islam mereka kenal sholat sudah. Oh. Tapi bersih-bersih istinja, mandi segala macam, mohon maaf itu tidak menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Karena kan tahu sendiri air susah di sana. Betul Ustaz. Nah, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah SAW mendirikanlah Masjid Kuba ini. Jadi inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, langsung ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oh, Masya Allah. Gitu. Ini rumah Kulsum ini rumah siapa Ustaz? Jadi orang biasa ini atau sahabat yang termasuk kabilah di sana yang memiliki power lah gitu, bisa memberikan suaka atau perlindungan. Ya, Bani Amir terutama. Jadi Allah puji itu hijrah itu kan ada yang orang yang pindah tempat disebutnya muhajirin, sahabat-sahabat dari Mekah ini pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, di Madinah ini yang menyambut disebut kata Allah alladzina awau wa nasaru, orang yang menyambut dan memberikan pertolongan. Nah, maka disebutnya kaum Ansor. Kaum Ansor. Nah, bentuk awaw itu yang menyediakan tempat untuk singgah. Karena budaya orang Arab dulu itu mereka senang menerima tamu. Oh, Masya Allah. Jadi senang menerima tamu itu. Senang kalau ada kedatangan tamu. Apalagi yang datang orang ganteng ini. Rasulullah ganteng, Abu Bakar menawan. Luar biasa. Ini berdua-duaan aja nih Ustadz ya. Masih berdua terus. Terus yang membuat Rasul ini punya alasan untuk membangun masjid di Kuba itu apa Ustadz? Ada nggak ceritanya Ustadz? Kalau alasannya mungkin secara spesifik nggak disebutkan oleh para ahli sejarah, tapi memang Rasul datang ke sana, kemudian disambut oleh Bani Amir tadi, tinggal di situ, maka kemudian Rasulullah SAW ya mungkin digerakkan oleh malaikat Jibril untuk mendirikan masjid di situ, yang belakangan baru diketahui ternyata masyarakat setempat itu tadi gemar bersuci. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang memuji mereka gitu. Dan kemudian sampai hari ini Masjid Kuba itu menjadi sangat luar biasa karena setiap kali orang ke Madinah itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersuci dari rumahnya berangkat ke Masjid Kuba lalu dia sholat apa saja, sholat sunnah kek, sholat fardu kek, itu dapat pahala seperti pahala umroh. Masya Allah. Luar biasa. Jadi orang Madinah itu mereka cukup datang ke Masjid Kuba, sholat apa saja di situ, pahalanya sama seperti umroh. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan betapa istimewa dan luar biasanya. Nah, tanggal 12 baru Rasul dan Abu Bakar berangkat menuju ke Madinah sekarang tuh, kurang lebih 3 kilo lah dari Masjid Kuba ke situ. Nah, begitu datang, Rasul dan Abu Bakar ini zaman dulu kan belum ada medsos seperti sekarang. Jadi tahu ada Nabi, tapi fisik mukanya yang mana belum tahu. Maka begitu datang salah tuh. Waduh. Yang disambut Rasul ya Rasul, ternyata bukan, itu Abu Bakar. Ya Allah, Ustaz, kita jeda dulu sebentar ya. Ya Allah, jangan sampai salah nih sobat muslimin ya. Baik, kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Share It ya.